Selamat malam, Anda menyaksikan Talk Politics bersama dengan saya Reinhard Sirait. Pemirsa, efek dukungan Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2024 menjadi rebutan para bakal calon presiden yang akan bertarung di Pilpres mendatang. Hal tersebut dikarenakan suara Jokowi masih sangat berpengaruh pada elektabilitas bakal calon presiden. Pertanyaannya adalah kepada siapa kemudian efek terbesar atau efek Jokowi itu akan didapatkan? Apakah kepada kandidat Baca Pres Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto? Bersama dengan saya Reinhard Sirait, Anda menyaksikan Talk Politics. Kebersamaan Presiden Joko Widodo dengan dua sosok bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sering terlihat di berbagai kesempatan. Sebelum PDI Perjuangan mendeklarasikan Ganjar sebagai bakal calon presiden, Jokowi sudah terlihat bersama Ganjar dan Prabowo dalam kegiatan kerja di Jawa Tengah. Selain bertemu Presiden Jokowi, para bakal calon presiden juga intens bertemu dengan keluarga Jokowi. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah relawan Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Saya kira ini yang digagas oleh Pak Jokowi dalam pemerintahan beliau. Sekarang beliau melaksanakan apa yang beliau sebut hilirisasi. Beliau sekarang mengatakan tidak boleh lagi Indonesia mengizinkan bahan-bahan kekayaannya diekspor dalam bentuk tidak diolah. Usai bertemu Prabowo, Gibran dipanggil PDI Perjuangan untuk melakukan klarifikasi. Gibran meminta pihak manapun tidak perlu panik dan takut akan pertemuan dirinya dengan capres manapun, karena Gibran tidak memiliki manuver apapun. Tidak bermanuver, saya itu tidak di struktur partai, saya itu cuma kader biasa, saya itu masih kader baru, saya tidak punya pasukan, manuver apa? Saya itu cuma anak kecil, jangan pada panik gitu loh, ya. Mas Kapok nggak menurut? Saya itu cuma anak kecil, nggak tahu apa-apa, jangan pada panik gitu loh. Ya. Setelah rentetan peristiwa itu, Ganjar Pranowo juga bertemu dengan Gibran dalam sebuah acara di Solo, Jawa Tengah. Keduanya datang ke acara itu sebagai pejabat publik. Dalam pertemuan, Ganjar dan Gibran sempat membahas urusan politik, khususnya relawan. Ganjar mengatakan dirinya tengah mengatur pertemuan dengan relawan dalam agenda politiknya. Kemanakah sinyal dukungan keluarga Jokowi pada Pilpres 2024? Ya, pengaruh dari Presiden Jokowi di Pilpres 2024 kita akan bahas pada malam hari ini, dan kepada siapa kemudian kue elektoral Pak Jokowi itu akan dominan didapatkan. Yang mengerucut adalah dua nama, kepada Pak Ganjar Pranowo atau ke Pak Prabowo Subianto. Bersama dengan 4 narasumber sudah bergabung di studio, ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, ada Mas Nusirwan, Ketua DPP PDI Perjuangan, ada Mas Sunarto Wijaya, Direktur Eksekutif dari Carta Politika, dan juga ada Mas Ahmad Raufik, Sekjen dari DPP Partai Perindo. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam. Kita mau membahas hal yang cukup menjadi perbincangan, terutama menuju ke tahun 2024 ini adalah kemana kemudian kepuasan publik Pak Jokowi yang tinggi itu dan yang disebut-sebut yang diperebutkan oleh Baca Pres dalam Pilpres 2024. Saya mau ke Mas Nusirwan dulu dari PDI Perjuangan yang belakangan ini cukup banyak dinamika di dalam Mas Nusirwan setelah kemudian ada pertemuan Mas Gibran dengan Pak Prabowo Subianto. Sampai sekarang kemudian disebut-sebut ada kekhawatiran di internal PDI Perjuangan bahwa efek Pak Jokowi itu tidak akan sepenuhnya didapatkan ke Pak Ganjar Pranowo. Benarkah demikian? Nggak benar juga. Jadi tentu yang
pertama ingin kita sampaikan bahwa tentu kami akan sangat gembira, sangat mengapresiasi ternyata pemimpin kader PDI Perjuangan yang ditunjuk oleh Ibu Ketua Umum pada waktu 2014-2019 menjadi presiden, itu efeknya begitu besar. Itu pemimpin yang ditunjuk oleh beliau ternyata nggak salah. Dan itu bisa dilihat bukan karena ucapan kita secara emosional, tapi survei sudah membuktikan bahwa tingkat kepuasan terhadap pemimpin, terhadap jalannya pemerintahan Pak Jokowi ini 70% lebih. Dan itu pada posisi periode kedua. Tidak pernah di dalam sejarah pimpinan nasional itu periode kedua setinggi ini. Biasanya justru turun ya Mas Irfan? Justru bahkan mungkin di bawah 50%. Jadi intinya bahwa ternyata pemimpin yang ditunjuk oleh PDI Perjuangan untuk memimpin Republik ini menjadi presiden itu hasilnya bagus dan tidak salah. Maka tentunya inilah yang harus menjadi acuan bahwa kalau siapa yang ditunjuk oleh PDI Perjuangan termasuk diantaranya di beberapa daerah, ini survei sekali lagi, kepala daerah yang disurvei di tingkat internasional maupun nasional, dari 5 orang itu 3-4 orang berasal dari PDI Perjuangan. Jadi ternyata bahwa penunjukan siapa calon yang ditunjuk oleh PDI Perjuangan itu hasilnya tampak betul-betul tidak salah alamat menunjuk orangnya. Artinya meyakini bahwa sepenuhnya sebagai kader PDI Perjuangan efeknya Pak Jokowi itu akan lebih besar atau dominan akan diberikan kepada Pak Ganjar Pranowo. Itu tentu tidak usah dibahas. Tentu survei beliau ini yang di sebelah saya yang profesor survei ini itu menunjukkan bahwa pemilih kritis gitu ya. Jadi yang bisa membaca yang saya tadi katakan, yang bisa membaca siapakah pemimpin tersebut, berasal dari manakah pemimpin tersebut, prosesnya, rekam jejaknya seperti apa, itu bisa dibaca. Dan itu tentu bacanya bukan emosional kami yang berada di dalam, tapi dibaca oleh publik. Ya itu saja. Jadi kalau itu berefek, kami sangat bangga. Tidak khawatir karena kemudian Pak Prabowo intens komunikasi dengan Pak Jokowi, bahkan dengan Mas Gibran. Itu yang senang itu media, karena itu menjadi bahan perbincangan. Tapi kami tidak khawatir. Tentu rakyat akan bisa membaca siapakah beliau, berasal dari manakah beliau, dibesarkan dari mana. Itu seperti yang diucapkan oleh Mas Gibran. Saya ini belajar, dibesarkan, dididik dari PDI Perjuangan. Oke. Saya ke Bang Habibur Rahman. Bang Habibur Rahman, Anda juga yakin bahwa sebagai menhannya Pak Jokowi, sebagai menteri terbaiknya Pak Jokowi, bahwa kepuasan publik dari Pak Jokowi itu sesungguhnya mengalir ke Partai Gerindra dan juga ke Pak Prabowo Subianto sebagai baca pres? Ya, saya tidak dalam posisi menganalisa yakin seberapa besar, tapi kita dalam konteks berikhtiar dan berusaha. Ya. Kami berkomitmen bahwa segala legacy, segala capaian, segala prestasi pemerintahan saat ini akan dilanjutkan, akan dipertahankan, akan ditingkatkan oleh Pak Prabowo jika kelak terpilih menjadi presiden. Ya. Dan tentu dengan demikian kita bisa berharap bahwa orang-orang yang puas, ya, orang-orang yang satisfied dengan segala capaian Pak Jokowi, angkanya mungkin hampir 80% kalau sekarang. Kalau nggak salah sudah tembus ya, 80%. Nah itu satu ceruk yang cukup besar ya, dan tentu menjadi incaran semua pasangan calon. Ya, dan kita dengan demikian kita confidence. Ya, kita confidence. Kenapa? Karena narasi yang disampaikan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu secara garis besar sama. Coba kita lihat waktu waktu di Musra ya. Pak Jokowi bilang soal bagaimana kepemimpinan nasional itu menjaga kepentingan bangsa dan negara di tingkat internasional. Menjaga kekayaan kita tidak mengalir keluar. Itu yang selalu disampaikan Pak Prabowo. Dan itu
disampaikan dan diimplementasikan saat ini oleh Pak Jokowi. Misal kasus nikel, ya. Nikel Pak Jokowi begitu tough, begitu tangguh mempertahankan supaya nikel ini tidak diekspor mentah, ya. Dan walaupun di-challenge oleh negara-negara Eropa, Pak Jokowi berani, ya, terus bertahan dengan kebijakan tersebut. Nah, itulah yang menjadi pemikiran, ya, Pak Prabowo yang saya bilang tadi satu frekuensi dengan Pak Jokowi. Itu hal-hal yang menjadi isu utama kebijakan Pak Prabowo selama ini. Kampanye Pak Prabowo dari tahun 2014, 19, bahkan sejak beliau dulu di Golkar, seperti itu. Jadi kita percaya dengan kesamaan narasi itu, kesamaan pandangan, ya, orang bisa melihat, ya, bahwa Pak Prabowo memiliki kompetensi untuk meneruskan ke pemerintahan Pak Jokowi dan memiliki kompetensi untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang yang selama ini mendukung Pak Jokowi. Artinya Bang Habibur Rahman mengakui bahwa upaya itu untuk merebut ceruk pemilih Pak Jokowi, kepuasan publik tadi itu yang tadi Bang Habibur Rahman katakan. Ya, ini bukan persoalan rebut-merebut. Karena kan kalau pemilu itu kan tentu kita mencari konstituen. Ya, konstituen sebanyak mungkin dan semaksimal mungkin. Tentu kita dalam konteks orang yang akan dipilih, Pak Prabowo kan menawarkan apa yang menjadi alternatif, ya, apa yang menjadi acuan dari orang-orang yang akan memilih. Kurang lebih seperti itu. Jadi berikhtiar saja begitu ya Bang Habibur Rahman, ya, berupaya untuk kemudian maksimal, ya. Jadi bukan kemudian dalam rangka untuk merebut suara Pak Jokowi. Bahasanya apapun, tapi ya itulah, ya, Pak, kita ingin membuktikan meyakinkan bahwa kita ini memiliki kualifikasi, ya, untuk meneruskan pemerintahan. Sebelum saya ke Mas Toto, saya ke Mas Ahmad Raufik sebagai partai pemerintah saat ini yang juga selalu disebut bahwa ikut perintahnya Pak Jokowi dalam dukungan Capres di 2024, ya Mas Raufik. Artinya juga melihat bahwa signifikansi dan juga pengaruh Pak Jokowi begitu kuatkah dalam Pilpres 2024 sehingga Perindo juga merasa perlu untuk mengikuti kemana arahan dari Pak Jokowi? Ya, pertama yang ingin saya sampaikan bahwa apa yang selalu disampaikan oleh Pak Haritano bahwa kita Perindo mengikuti isyarat yang telah ditunjukkan Pak Jokowi kepada salah satu capres itu memang terus kita tunggu karena bagi Perindo itu sesuatu yang sangat prinsipal. Nah, dalam konteks ini kita ini menunggu isyaratnya Pak Jokowi ini kemana gitu, apakah ke Pak Ganjar, apa ke Pak Prabowo. Sampai hari ini memang belum terlihat isyarat itu. Secara ini hilalnya belum tampak. jadi kita memang dalam positioning menunggu. Tapi satu hal bahwa bagi Perindo memang wajar bagi kedua capres ini memang benar-benar memerlukan positioning Pak Jokowi karena prestasi Pak Jokowi memang sangat luar biasa dalam konteks ini. Stabilitas politik terjaga, kita bisa merasakan dalam 10 tahun terakhir ini, ya. Tidak hanya dalam soal kerja, tidak hanya soal bagaimana beliau membela rakyat kecil, tetapi kondisivitas dalam konteks politik ini beliau tampakkan. Beda dengan periode sebelumnya, misalkan menjelang pemilu 2 tahun terakhir itu sudah pada pecah kongsi. Mereka udah punya keputusan masing-masing. Sudah sibuk masing-masing, ya. Sudah sibuk dengan urusan itu. Tetapi hari ini semua partai menunggu kemana arah Pak Jokowi yang sesungguhnya. Dan menurut saya di sisi lain Pak Jokowi ini juga punya kepentingan untuk mengendos. Tapi bagi saya ya baik Prabowo maupun Ganjar sama-sama saja. Tetapi satu hal yang pasti bahwa saya menangkap ada kerisauan yang cukup dalam dari Pak Jokowi. Beliau mengatakan dalam beberapa forum, ya, selalu dikatakan 13 tahun lagi Indonesia itu akan memasuki negara maju, bukan berkembang seperti hari ini.
setiap negara hanya mempunyai sekali kesempatan untuk menjadi negara maju. Maka tentu beliau punya keresahan yang sangat luar biasa. Apa yang sudah dibangun selama 10 tahun ini, kalau penerusnya tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, maka itu akan merusak masa depan bangsa ini. Jadi dalam konteks itu beliau juga punya keinginan siapa penerusnya itu akan bisa meneruskan apa yang beliau lakukan. Dan menjadi wajar kalau kemudian baik Pak Ganjar atau Pak Prabowo juga berupaya untuk bisa mendapatkan efek kepuasan dari Pak Jokowi itu ya, Mas Rofiq, dalam Pilpres 2024. Sangat wajar karena rakyat terpuaskan kan. Kecuali kalau misalkan rakyat tidak puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi hari ini, saya yakin kedua capres ini juga lari-lari menjauh. Tapi karena kepuasannya itu juga cukup tinggi, pasti rakyat juga melihat sense-nya ini kemana. Sudah barang tentu akan ada efek yang cukup besar. Saya ke Mas Toto, Mas, dua baca pres ya kita kerucutkan yang kemudian memang diasosiasikan dekat dengan pemerintah, memang bagian dari pemerintah begitu ya. Ada Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Prabowo Subianto. Di tengah tanda tanya publik soal kemana sebetulnya isyarat itu hilalnya belum kelihatan kalau bahasanya Mas Rofiq. Apakah menjadi sulit kemudian untuk memastikan bahwa kepuasan publik yang tinggi itu, efeknya Pak Jokowi itu memang signifikan ke Pak Prabowo atau ke Pak Ganjar Pranowo? Bahwa kepuasan publik dari Jokowi berhasil melawan hukum gravitasi dari pemerintahan yang akan pensiun itu iya. Bukan hanya kita bicara Indonesia, kalau kita bandingkan dengan Mas SBY semenjak Juli 2011, kepuasan publik di bawah 60% sampai kemudian peralihan kekuasaan. Di Amerika Serikat pun yang bisa memiliki kepuasan publik tinggi dari 21 presiden yang berhasil masuk di periode kedua, itu hanya ada 3. Ada Harry S. Truman, Ronald Reagan, dan Bill Clinton. Jadi ada istilah makanya lame duck government atau kutukan periode kedua, second term curse. Pak Jokowi sampai saat ini berhasil melawan hukum gravitasi tersebut. Tetapi yang menarik kan adalah bagaimana menerjemahkan kepuasan publik yang tinggi ini. Kalau saya melihat, ini sebetulnya yang tidak bisa dibantah atau sebagian nilai absolut adalah publik menginginkan keberlanjutan, bukan perubahan. Itu value yang bisa kita nilai. Itu juga yang kemudian menjelaskan secara elektoral kenapa kemudian Mas Anies ini cenderung turun terus karena segmen pasar yang menginginkan perubahan itu semakin kecil. Tetapi kemudian yang menarik kan bagaimana kita menerjemahkan ceruk yang besar dalam kepuasan publik hampir 80% atau 80% ini, seberapa besar pengaruhnya dalam konteks endorsement Jokowi secara langsung, seperti isyarat yang tadi disebutkan. Dan bagaimana kemudian peta persaingan dari Mas Ganjar dan Pak Prabowo yang saat ini katakanlah dianggap 50-50 gitu, sambil menunggu hilal tadi. Saya melihat tidak bisa kita kemudian melihatnya dalam korelasi linear begitu saja, bahwa orang menunggu Pak Jokowi dari 2 nama memilih 1 nama. Ini bukan Indonesian Idol. Yang bukan dipilih begitu ya? Bukan Indonesian Idol pun keputusan dari 2 jadi 1 itu diserahkan kepada pemirsa gitu ya, kalau kita bicara ya. Bukan kepada juri-jurinya. Juri-jurinya hanya memberikan clue begitu kan. Nah, itu yang menurut saya agak bahasa awamnya menyesatkan ya dalam konteks pendidikan politik. Saya agak sedih kalau kemudian level partai dan relawan mengatakan kita menunggu dari 2 nama, 1 nama seperti apa nama yang akan dikeluarkan oleh Pak Jokowi. Dan terkaan saya, Pak Jokowi tidak akan mengeluarkan 1 nama sampai kapanpun. Beliau dalam berbagai pengambilan keputusan tidak pernah masuk dalam keputusan yang sifatnya zero sum game. Apalagi ketika beliau juga menyadari sampai Oktober 2024 tetap membutuhkan soliditas koalisi. Entah beliau belak-belakan akan ngomong dukung Ganjar atau belak-belakan dukung Prabowo, resiko pertama koalisi pecah. Dan itu menurut saya malah berpotensi membuat soft landing yang sudah didahului oleh modal besar kepuasan publik berpotensi menjadi hard landing karena pertarungannya menjadi zero sum game tadi. Kalau kondisinya akan tetap dibiarkan seperti sekarang, siapapun yang menang, entah Pak Prabowo atau Mas Ganjar, dan kita baca di survei kedua orang ini punya peluang menang cukup besar, tetap akan dilihat sebagai orangnya Jokowi. Nah Mas Toto, saya potong maaf. Lalu bagaimana caranya publik menerjemahkan, para elit ini menerjemahkan kemana sebetulnya blessing itu diberikan oleh Pak Jokowi? Nah nanti dijawabnya nanti Mas Toto, kita break dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di Talk Politics.